Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasanya, berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kalian Siap. sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek daftar kehadiran yang namanya disebut. Boleh angkat tangan ya atau bilang hadir. Alif Aprilianda, Alisha Azarenka. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, untuk menambah semangat belajar hari ini, kita sama-sama ice breaking dulu ya. Boleh berdiri semuanya. Digulung-gulung, lalu tertawa. Baik, terima kasih ya. Boleh duduk kembali. Ada yang masih ingat untuk pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Boleh apa? Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara itu apa? Landasan atau fondasi negara. Pancasila sebagai dasar negara disebut juga dengan dasar agama atau falsafah negara. Ya. Nah, untuk materi sekarang kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Materi hari ini kita akan membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada yang tahu Pancasila sebagai way of life? Baik. Pancasila sebagai way of life memiliki makna bahwa segala bentuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Sila-sila Pancasila. Ya, jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pasti itu dasarnya itu pasti ada dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aku dan teman-temanku berbeda. Ayo, bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Apa yang bisa kamu ambil dan pelajari dari tayangan video tadi? Boleh. Bahwa menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa adalah wujud nyata dari pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, betul. Bahwa pengamalan wujud nyata dari kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila itu dari kita menghargai perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan agama, bahkan perbedaan bahasa. Walaupun kita latar belakangnya berbeda-beda, tetapi kita harus tetap menghargai satu sama lain. Karena kita itu harus hidup damai, saling menghormati, dan juga bersatu dalam keberagaman sesuai dengan semboyan apa tadi semboyan? Yang artinya apa yang kamu ketahui tentang pandangan hidup bangsa? Ada yang tahu pandangan hidup bangsa itu apa? Boleh. Merupakan wawasan terhadap kehidupan dalam satu kesatuan. Ya. Dari tayangan video tersebut, apa yang terjadi jika bangsa kita tidak memiliki pandangan atau pedoman hidup? Ada yang tahu? Apa yang akan terjadi jika bangsa kita tidak memiliki pandangan atau pedoman hidup? Ada yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Boleh.
hidup kita maka akan terombang-ambing karena kita tidak memiliki tujuan hidupnya akan kemana, seperti itu ya. Lalu, mengapa pandangan hidup suatu bangsa memiliki arti yang sangat penting? Boleh? Karena menjadi pedoman dan arah dalam menjalani kehidupan serta menjadi dasar dalam memecahkan masalah baik netral maupun eks netral. Ya, jadi pandangan hidup suatu bangsa itu bisa memecahkan suatu masalah. Salah satunya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila juga bisa menjadi panduan kita dalam bersikap, berperilaku, bertindak. Pancasila itu bisa menjadi panduan kita. Mau bersikap apapun, mau bertindak seperti apa, itu pasti panduannya ada pada Pancasila. Contohnya seperti apa? Seperti kompas yang bisa membantu kita menemukan arah. Begitupun dengan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pasti hidup itu butuh arah ya. Nah, dasarnya kita itu bisa dari Pancasila. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup itu ada 4. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di negara, di bangsa. Pasti kita selalu ada masalah apapun itu, perihal apapun itu, pasti kita selalu ada masalah. Maka kita itu bisa Pancasila itu bisa menjadi acuan sebagai jalan keluar dari masalah yang ada. Fungsi Pancasila sebagai tata cara penyelenggaraan politik, ekonomi, dan juga sosial. Kemudian yang ketiga, konsensus untuk mewujudkan cita-cita. Kemudian yang keempat yaitu fungsi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam apa? Macam suku, terus apa lagi? Budaya, ras, agama, bahasa. Jadi Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Pancasila yang mengandung nilai-nilai pada persatuan harus kita taati dan juga harus kita harus kita taati dan juga harus kita jaga. Meskipun berbeda-beda, kita semua harus tetap bersatu. Untuk selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menjadikan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang berketuhanan dan juga religius. Contohnya, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian antar umat beragama, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan juga martabat manusia. Contohnya apa? Menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Jadi kita sesama teman, sesama manusia tidak boleh saling menjajah ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa nilai kemanusiaan? Tolong menolong. Teman butuh bantuan berarti ditolong ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan yang harus kita hormati. Keanekaragamannya harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai upaya kita dalam menjaga keutuhan NKRI. Contohnya, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan menjaga persatuan. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Contohnya, mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Ada yang tahu contoh nilai kerakyatan yang lain? Apa? Pemilihan ketua kelas, ya nilai kerakyatan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang gemar berbagi dan membantu sesama, dan juga dapat menjadikan kita
bersama bangsa Indonesia. Contohnya, pelaksanaan program BPJS, HIP, dan bantuan-bantuan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah itu juga termasuk sebuah nilai keadilan sosial. Kemudian yang terakhir, selalu berusaha untuk membantu orang lain yang kesusahan. Jadi kalau melihat ada teman kesulitan, melihat ada di perjalanan misalkan kita melihat ada orang butuh bantuan, itu bisa juga kita bantu, termasuk dengan nilai keadilan sosial. Untuk materi pembelajaran hari ini cukup sekian. Di sini Ibu ada LKPD yang harus dikerjakan oleh masing-masing siswa, tetapi boleh didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Buat ngisi LKPD-nya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, pertanyaan, apa makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna bahwa bangsa Indonesia harus bisa menghargai satu sama lain dan bisa mempunyai rasa empati untuk menolong sesama hidup agar bangsa tetap damai dan adil. Terima kasih. Ya, dari LKPD yang tadi dan presentasi teman kalian, analisisnya sangat baik. Kita jadi tahu bagaimana nilai-nilai Pancasila itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas presentasinya yang menarik. Sila tersebut memang memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Ada yang bisa menyebutkan poin-poin pentingnya apa saja? Yang pertama, ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila ada berapa tadi? Fungsi Pancasila ada 4. Yang pertama apa aja? Sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, untuk nilai-nilai penerapan Pancasila. Nilai-nilainya ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Nilai yang kedua, yang keempat, dan yang terakhir yang kelima. Ada yang bisa menyebutkan penerapan nilai sila pertama? Apa? hidup dalam kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Ya. Nilai sila yang kedua, ada yang bisa menyebutkan? Menjaga sopan santun dalam setiap kesempatan. Ya, menjaga sopan santun dalam setiap kesempatannya. Nilai ketiga, nilai sila ketiga. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ya, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian nilai sila keempat. Ada yang mau menjawab? Tidak memaksakan terhadap dan mendapat kita pada orang lain. Ya. Kemudian nilai yang sila kelima. Boleh. Selalu berusaha untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Ya, selalu berusaha membantu orang lain yang sedang kesusahan. Jadi dari materi yang tadi semuanya sudah cukup paham ya? Apa fungsi Pancasila dan juga nilai-nilai penerapan Pancasila. Di mana Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya mengenai materi hari ini? Tidak. Gimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini tentang
membahas Pancasila sebagai negara sumber hukum. Harapkan kalian di rumah selama menunggu pertemuan berikutnya mempelajari materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang boleh ditutup dengan doa. Ketua kelas boleh memimpin doa. Tania. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Ya, terima kasih. Harapkan di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Ibu juga sangat senang bisa ngajar di kelas ini karena antusias